Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat guys. Tetap menjadi orang yang baik. Ya guys, saya sedang di base camp, base parkir ya, parkir bawah sebuah gedung. Guys, kali ini aku mau membahas tentang sebuah balon udara. Kenapa saya membahas balon udara guys? Nah, balon udara apabila terbang ya, itu dia menggunakan gas hidrogen. Kemudian saat dia terbang ke atas, hidrogen apa nitrogen ya guys? Wes guys, lupakan isinya apa ya, lupakan isinya apa. Jadi intinya balon udara terbang ke atas kemudian bocor, itu aja yang kita bahas. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh seorang pilot balon udara guys untuk menghindari kebocoran dari musibah untuk mengurangi bahaya yang diakibatkan oleh balon udara itu guys. Nah, tentu saja seorang pilot itu akan tetap memperkirakan sampai mana bahan bakarnya itu bisa bisa untuk memberikan tingkat keamanan atau penundaan dari jatuhnya sebuah balon. Nah, di dalam balon itu ada pemberat guys, pemberat biasanya dalam kotak-kotak ya, kotak di tempat penumpang itu ada balon, ada pemberat di semua di sisi-sisinya. Nah, kita umpamakan bahwa balon udara itu adalah bangsa Indonesia. Nah, dan kebocoran gas ya, itu adalah COVID-19. Nah, ini mirip sekali guys, mirip sekali tentang bagaimana teori-teori dari pemerintah ya dalam menentukan sebuah kebijakan pada aspek-aspek atau bidang yang berhubungan dengan masyarakat ini guys. Nah, kita kembali ke pertanyaan saya awal, apa yang dilakukan oleh pilot balon udara untuk menunda kejatuhan balon? Setidaknya menyelamatkan kalau bisa, supaya balon itu bisa sampai ke tanah dalam posisi yang aman, dalam posisi penumpangnya bisa dikatakan selamat. Nah, apa itu guys? Ya, tentu saja dengan membuang berat yang membebani balon tersebut ya, apapun itu. Pertama yang dibuang adalah pemberat yang ada di sekeliling balon tersebut. Kita buang, sama pula pasti dibuang, ber. Ini sangat berhubungan dengan apa yang kita bahas tempo tentang bagaimana dan seperti apa bisnis-bisnis yang ada di kuadran kebutuhan pokok, primer dan sekunder. Jadi ya, kebutuhan yang berada dalam kebutuhan primer itu diselamatkan, yang sekunder dibuang. Begitu juga dengan balon udara. Termasuk apa yang akan kita makan dibuang supaya tidak membebani balonnya, supaya jatuhnya bisa pelan dan selamat.
Nah, celakanya guys, celakanya adalah bagi orang-orang yang berada di yang ikut terbuang. Jadi dalam bahasanya yang ikut dibuang oleh pilot tersebut, ya. Ada yang jatuh ke laut, ada yang jatuh ke kebun, ada yang jatuh ke puncak gunung langsung mati, dan masih banyak lagi kasusnya. Ini bisa kita tarik benang merah guys, dimana dalam sebuah penanganan COVID ini sepertinya pemerintah benar-benar tidak menjamin dunia pariwisata betul-betul dilepas. Barangkali pariwisata ini adalah beban dari balon, ya, beban dari balon yang dibuang dan jatuhnya itu ke laut, entah ke puncak gunung. Jadi betul-betul murni, ya, murni diserahkan kepada para pelakunya. Mau mati serahkan, silahkan. Mau hidup silahkan. Seperti itu, ya. Jadi memang betul-betul sangat amazing kejadian COVID ini, ya. Walau alam kita nggak tahu harus seperti apa. Jadi intinya bahwa apa yang ada di dalam balon tersebut yang diselamatkan adalah yang bisa menjamin kelangsungan kehidupan pemerintah. Pernah dulu saya sampaikan bahwasanya pemerintah kehilangan seorang saya, bahkan mungkin kehilangan perusahaan saya, atau mungkin dengan teman-teman saya, tidak masalah. Jadi anggapannya adalah kita yang sudah dibuang. Besok kalau ada waktu sudah baik, balon sudah turun ke tanah, baru dicari yang masih hidup, yang masih bisa eksis saat kita dibuang tadi. Nah, alasannya apa? Ya sudah kita ceritakan terdahulu, di mana peraturan POJK yang betul-betul sangat membebani bagi pelaku pariwisata. Kenapa membebani? Jadi sudah kita jelaskan di awal, namanya bunga itu dibayar sama kita, dibayar. Ada yang meminta kepada kita, kemudian posisinya dihitung, ya. Diminta guys, jangan salah. Perbankan masih meminta bunga-bunga. Terakhir saya 2 hari yang lalu tuh masih ke rumah, Pak minta uang bunga 25 juta sama tamu, 25 juta harus kerja aja udah enggak, 25 juta. Seperti itu terjadi, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain guys. Hujatan, cacian, makian dari pihak perbankan. Ada sebuah manajer perusahaan bank, tempat di mana saya melakukan kredit, itu bahkan sampai bilang ke saya, Pak Sulan kuwi tekan kapan arep ngemplang bank? Kayak biangane to, guys. Keadaan seperti ini, percakapan yang nggak enak, ya minta dibandul pacul. Tapi ya kita sabar, karena posisinya memang hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Sementara pihak-pihak yang melakukan restrukturisasi dan relaksasi itu, bunga itu nanti menumpuk di belakang guys, dan saat benar-benar keran dibuka, nggak tahu mampu atau enggak untuk menanggung pembengkaan itu. Yang tadinya angsuran cuma 23 juta, 25 juta, itu ada penambahan sekitar 3, 5, bahkan 10 juta. Ya hanya mungkin memindah jadwal, ditarik bank aja kali ya. Jadi bank udah dapat bunga, besok pas dibuka kita nggak bisa bayar, kan sama aja guys. Ya intinya bahwa semoga kita bukan seperti beban-beban di balon udara itu, yang saat balon bocor atau saat negara ini krisis, itu kita yang dibuang. Orang-orang yang hidup di kuadran primer, kuadran
itu yang diutamakan, yang sekunder dan tersier diabaikan. Kenapa saya bilang diabaikan? Ya memang karena diabaikan, sama sekali tidak ada, sama sekali guys. Masih enak mancing gitu kan. Yang dulu nggak punya usaha mancing masih enak guys, betul. Jadi amazing sekali. Jadi kehilangan seorang perusahaan saya, atau mungkin perusahaan ditambah 2, 3, 4, 5 sampai 10, itu nggak mungkin, pemerintah nggak nganggap, biar aja hilang. Besok akan tumbuh lagi pengusaha yang sama. Karena apa? Kalau sampai banknya itu yang tumbang, pemerintah harus menyelamatkan, banyak lagi biaya yang harus dikeluarkan. Itu keputusan-keputusan yang kita nggak bisa menyalahkan. Tapi ya harusnya kita tuh diayomi, minimal gini loh guys, minimal bahwa ada kebijakan khusus dari pemerintah untuk para pelaku pariwisata. Ya intinya ya melindungi kan bisa ya guys, melindungi. Intinya dibiarkan dulu lah, jangan ada bunga, jangan ada hitungan, kan barang masih aman kan. Seperti itu guys. Susahnya melebihi beban balon udara yang dibuang. Sudah genap setahun lebih, keadaan tambah parah. Keran-keran sudah sebagian dibuka, sementara pariwisata orang baru 1-2, itu aja yang untuk konsumsi. Orang yang punya mobil-mobil baru masih kurang. Oke guys, itu sekedar keluh kesah saya sambil santai menunggu belanja kebutuhan pokok guys. Ya sedikit-sedikit. Intinya itu pendapat saya guys, bahwa apa yang dialami pelaku pariwisata itu di bangsa ini itu adalah seperti pilot balon udara menghadapi balon bocor, dibuang bebannya, bahkan apa yang mau dimakan itu juga dibuang. Nah, saya berharap teman-teman pelaku transportasi wisata atau teman-teman di pariwisata tetap kuat ya, sehat, semangat, dan tetap selalu berbuat baik ya. Dukung selalu channel transportasi wisata darat supaya kita bisa servis dan tetap memberikan informasi kepada teman-teman semua. Terima kasih ya guys, gitu saja unek-unek dari saya. Semoga doa dari teman-teman ya juga ikut berpartisipasi dalam bangkitnya sektor pariwisata ini guys. Tetap semangat ya guys ya, sehat selalu dan semoga teman-teman mudah mencari rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.